Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yusi dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi biologi kelas 12 semester ganjil, yaitu membahas tentang metabolisme. Sebelumnya di KD1 kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebenarnya di KD1 itu untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mencakup kepada 3 aspek, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Tetapi karena kita pembelajarannya daring, maka Ibu pilih yang esensialnya, yang pentingnya terlebih dahulu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti ketika kita sudah bertatap muka, mudah-mudahan kita akan membahas lebih lanjut pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas tentang metabolisme. Melanjutkan materi KD1 kemarin. Mudah-mudahan di materi metabolisme ini kalian nilainya nanti mendapatkan hasil yang optimal. Untuk metabolisme ini ada beberapa bagian yang akan Ibu terangkan. Untuk kali ini mungkin tidak akan semuanya karena materinya lumayan cukup banyak dan ada sedikit perhitungannya. Jadi hari ini Ibu akan membahas yang dasarnya terlebih dahulu, baru di pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang perhitungannya. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian enzim, membedakan proses katabolisme dengan anabolisme, proses respirasi aerob dan anaerob, serta yang terakhir menjelaskan pengertian fotosintesis. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas fokus ke dua masalah, yaitu menjelaskan pengertian enzim dan membedakan proses katabolisme dengan anabolisme. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai yang pertama membahas tentang enzim, ya. Di dalam proses metabolisme kita akan memerlukan enzim, ya. Nah, enzim itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan apoenzim, ada juga kofaktornya. Nah, kofaktor enzim ini nanti tergantung dari yang pertama ion anorganik dan ada koenzim. Ya, ini pembahasan mengenai enzim. Sedangkan di metabolisme, kita nanti akan membahas perbedaan pengertian katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme itu mencakup sistem respirasi, di mana sistem respirasi itu terbagi menjadi dua. Ada respirasi secara aerob atau yang memerlukan oksigen, dan respirasi yang tidak memerlukan oksigen, yaitu anaerob. Contoh respirasi anaerob di sini adalah peristiwa proses fermentasi ya, yang melibatkan di sini ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk aerobnya di sini melibatkan ada proses glikolisis, ada siklus Krebs, ada transfer elektron. Sedangkan anabolisme ini mencakup proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, baik kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang enzim ya. Mungkin kalian pernah mendengar enzim. Apa sih yang dimaksud dengan enzim itu? Ya. Nah, kita lihat di sini. Enzim itu adalah merupakan suatu protein yang bertindak sebagai biokatalisator, ya. Jadi sekali lagi, jadi di sini enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa komponen enzim itu ada dua. Yang pertama ada apoenzim, yang kedua ada kofaktor. Apoenzim itu merupakan komponen yang bersifat protein, ya. Sedangkan kofaktor komponen yang non proteinnya, di mana kofaktor ini tergantung dari ion anorganik dan ada koenzimnya, ya. Lalu bagaimana sih cara kerja dari enzim itu sendiri? Nah, di sini cara kerja enzim meningkatkan kecepatan reaksi, ya, dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, di sini energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk mempercepat reaksi, ya. Jadi energi aktivasi diperlukan untuk mempercepat reaksi.
Di sini ada dua teori tentang cara kerja enzim. Teori yang pertama adalah lock and key atau gembok dan kunci. Seperti halnya bagaimana ketika kita memiliki kunci gembok dengan kuncinya ya. Nah, itulah cara kerja enzim. Ada gemboknya, ada kuncinya. Lalu teori yang kedua tentang kecocokan yang terinduksi. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang teori dari cara kerja enzim ini. Selanjutnya, ada sifat-sifat enzim. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Nah, di sini sifat-sifat enzim, tentu saja enzim itu merupakan suatu protein. Ya, lalu bekerjanya sangat spesifik. Jadi si enzim itu sangat spesifik bekerjanya. Tidak sembarangan ya. Lalu dia berfungsi sebagai katalis, artinya katalis tadi bersifat untuk mempercepat reaksi. Enzim itu diperlukan dalam jumlah sedikit ya. Jadi dalam tubuh kita memerlukan enzim tidak terlalu banyak, tapi harus ada ya dalam jumlah sedikit saja. Bekerja secara bolak-balik atau reversible ya. Jadi dua arah ya, dua bolak-balik. Dan yang terakhir sifatnya adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kerja enzim? Di sini ada beberapa faktor, ada suhu, ada pH, ada aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kita bahas yang pertama komponen enzim tentang apoenzim. Apoenzim itu adalah bagian enzim yang tersusun dari protein, ya. Sifatnya termolabil ya. Kalau termolabil berarti dia labil ya, tidak tetap ya. Itu sifat dari apoenzim. Sedangkan kofaktor adalah bagian enzim yang tersusun dari non-protein. Dia sifatnya termostabil ya. Jadi ini lebih stabil nih untuk yang si kofaktor ini. Nah, di mana kofaktor ini tadi dipengaruhi oleh yang pertama ion anorganik. Ion anorganik itu apa saja? Ada magnesium, ada mangan, dan ada tembaga atau kuprum. Lalu ada koenzim. Koenzim itu terdiri dari NAD atau nikotinamid adenin dinukleotida. Yang kedua ada FAD, flavin adenin dinukleotida. Dan ada vitamin-vitamin. Itulah faktor penyusun dari koenzim ya, ada NAD, FAD, dan vitamin. Gabungan apoenzim dengan kofaktor disebut dengan holoenzim. Ya, jadi kalau si apoenzim antara bagian enzim yang tersusun dari protein dengan bagian enzim yang tersusun dari non-protein, maka akan membentuklah holoenzim. Baik, kita lanjut. Cara kerja enzim. Tadi cara kerja enzim itu ada dua teori ya. Yang pertama seperti lock and key atau gembok dan kunci. Nah, seperti kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi cara kerja enzim itu ada yang disebut dengan substratnya, ada yang disebut dengan enzim. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Ini sebagai enzimnya nih. Ini misalkan kita namanya enzim ini sebagai gemboknya. Nah, substratnya ini sebagai kunci. Nah, di dalam gembok ini ada yang bagian lekukan, ini disebut dengan sisi aktif. Ya, ketika si substrat ini bersatu dengan enzim, maka nanti si substrat ini akan membentuk suatu produk. Ya, nah ini diilustrasikannya seperti ini. Ya, jadi substrat dengan enzim maka akan membentuk kompleks enzim dan substrat, di mana nanti enzim itu akan menghasilkan suatu produk. Jadi si substratnya kalau sudah bersatu dengan enzim, maka si substrat itu akan membentuk menjadi suatu produk. Enzim itu memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Jadi tadi seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa enzim itu cara kerjanya sangat spesifik. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi bagaimana dia bekerja, dia akan pas dan tepat seperti halnya gembok dan kunci. Nah, di sini kita lanjutkan sisi aktif enzim sangat fleksibel, dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Jadi dapat berubah bentuk, tidak selalu harus bentuknya seperti ini.
Nah, kalau substratnya memang bentuknya seperti lekukan ini, ya sisi aktifnya akan seperti ini lekukannya. Supaya pas, jadi nanti si substrat ini ketika nempel dengan enzim, pas seperti ini. Tapi tidak harus selalu begini ya, tergantung bagaimana bentuk dari substratnya. Gitu ya. Oke, itu kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi. Nah, ini menurut teori yang kedua ya. Jadi substrat dengan enzim akan membentuk kompleks enzim substrat dan enzim akan membentuk suatu produk. Ya, jadi di sini si substratnya si enzimnya akan menyesuaikan substrat bentuknya. Tergantung dari substrat, maka nanti ketika substratnya bentuknya agak bergerigi banyak ya, maka si enzimnya juga akan membentuk suatu lekukan yang bergerigi banyak. Sehingga ketika disatukan, nanti akan membentuk suatu produk. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ada suhu, pH, aktivator, dan inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Nanti kita akan bahas dalam praktikum ya, kenapa kok suhu berpengaruh, kenapa pH berpengaruh. Oke. Nah, kita lihat ya, yang pertama suhu. Enzim membutuhkan suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Kita lihat dalam suatu kurvanya. Ini adalah hubungan antara aktivitas enzim dengan suhu. Ketika suhunya tinggi, ya, suhunya tinggi, maka si enzimnya akan terdenaturasi. Denaturasi itu berarti artinya terjadi penguraian protein, ya. Tapi kalau suhunya rendah, maka reaksinya menjadi pelan, terhambat reaksinya. Maka si enzim ini cocoknya di suhu yang mana sih? Yaitu di suhu yang optimal. Berapa suhunya optimal? Nah, kira-kira di sini ada suhunya berapa ini? Ini sekitar 35 atau 36. Nah, jadi si suhu enzim itu bekerja pada suhu antara 30 sampai 40 ya. 30 sampai 40 itu mungkin kita ambil rata-ratanya 35 atau 36. Itulah suhu yang paling optimal untuk suatu enzim bekerja. Yang kedua ada pH. pH itu mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Jadi kita lihat di sini ada hubungan aktivitas enzim dengan pH. Kita tahu bahwa pH di bawah lebih kecil dari 7 maka dia bersifat asam. Kalau lebih besar dari 7 maka dia bersifat basa. Maka si enzim akan bekerja optimal pada pH yang normal, yaitu pada pH 7. Jadi kalau pH-nya terlalu kecil, dia akan mempengaruhi perubahan asam aminonya, ya, sisi aktif, sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Begitupun dengan basa ya. Kalau basa di atas 7 ya, dia itu berarti juga sama akan mempengaruhi ya. Yang selanjutnya adalah aktivator dan inhibitor ya. Aktivator yaitu molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contohnya adalah ion Cl. Dia akan mengikat amilase salipa. Ini aktivator ya, akan mempermudah tuh. Kalau A akan mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Sedangkan I atau inhibitor itu molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya apa? Ion sianida ya. Di mana ion sianida itu pada adanya di enzim respirasi ya. Jadi seperti tadi di awal sudah disinggung bahwa inhibitor itu ada dua, ada yang bersifat kompetitif, ada yang non kompetitif. Kita lihat di sini aktivitas enzim dengan jumlah inhibitor ya. Jadi kalau aktivitasnya semakin tinggi, jumlah inhibitornya juga akan semakin banyak ya, berbanding lurus ini ya untuk aktivitas enzim dengan jumlah inhibitor. Tapi di sini molekul yang menghambat ya untuk inhibitor itu. Sedangkan aktivatornya untuk yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Oke, lanjut inhibitor kompetitif dengan non kompetitif. Lanjutkan, faktor yang mempengaruhi kerja enzim selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi suatu enzim, maka dia semakin cepat reaksinya. Kita lihat nih, ya. Semakin besar konsentrasi enzim, maka dia konsentrasinya semakin banyak, maka dia akan semakin cepat reaksinya. Nah, dia berbanding lurus.
Bagaimana dengan konsentrasi substrat? Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi, ya. Berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya, di mana konsentrasi enzim itu berbanding lurus, semakin besar konsentrasi maka reaksinya semakin cepat. Tetapi ketika substrat, semakin banyak substrat justru tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi. Lihat di sini, konsentrasinya stuck di sini. Ya, kita tingkatkan substratnya, konsentrasi ininya ya, makin banyak substratnya maka dia kecepatan reaksinya stabil aja di sini ya. Jadi tidak berpengaruh untuk konsentrasi substrat. Oke, kita lanjut tentang ATP, adenosin trifosfat. Bedakan ATP dengan ADP. Kalau ATP adenosin trifosfat, sedangkan ADP adenosin difosfat. Oke, kita ATP dulu ya. Untuk ATP ini apa sih ATP itu? Ya, ATP itu merupakan molekul yang berenergi tinggi. Jadi yang menghasilkan energi itu dalam bentuk ATP ya, molekul yang berenergi tinggi. Rumusnya apa ATP? Secara kimia, rumusnya ada C10H16N5O13P3. Itulah ATP ya. Merupakan ikatan 3, makanya disebut tri ya, trifosfat. Molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Nah, ikatan kimianya labil. Kenapa disebut labil? Karena mudah melepaskan gugus fosfat. Dari 3 ATP menjadi 2 ADP. Ya, jadi dia labil ya ikatannya. Dia bisa melepaskan gugus fosfat dari 3 ATP menjadi 2. Kalau 2 bukan ATP lagi, tapi menjadi ADP. Namanya karena menjadi difosfat. Tapi kalau 3, itu tetap menjadi trifosfat. Nah, lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori per mol atau 30,5 kilojoule per mol. Nah, reaksinya dapat balik. Nah, ATP tadi kan di sini ya, ATP dia labil karena dia mudah melepaskan gugus fosfat dari 3 ATP menjadi 2 ADP. ATP dia mudah lepas dari ATP menjadi ADP plus P. 1 ya, atau digabungkan, dibalik lagi di sini ADP dengan P akan menjadi ATP. Nah, sintesis ATP yang terbentuk dari ADP dengan P maka disebut dengan fosforilasi ya. Sekali lagi, ATP yang terbentuk dari ADP, adenosin difosfat dan fosfat, maka namanya reaksinya adalah fosforilasi. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Untuk metabolisme, Ibu hari ini hanya menjelaskan luarnya saja ya. Untuk lebih biasa pertemuan selanjutnya karena ada hitungan-hitungannya. Metabolisme itu terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme arti itu pembongkaran atau penguraian suatu molekul ya dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Ya, jadi katabolisme itu pembongkaran atau penguraian suatu molekul yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan anabolisme kebalikannya, bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul dari yang kecil menjadi molekul yang lebih besar atau yang lebih kompleks, dari yang molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, peristiwa katabolisme itu contohnya adalah respirasi. Sedangkan anabolisme itu adalah peristiwa fotosintesis atau disebut juga dengan asimilasi. Nah, respirasi terbagi menjadi 2, aerob dan anaerob. Oke. Kita sampai di sini dulu untuk penjelasan pertemuan yang KD2, kita lanjut lagi nanti minggu depan Ibu akan lanjut lebih dalam tentang reaksi-reaksinya dan juga perhitungan-perhitungannya dalam proses metabolisme. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa mendapatkan nanti nilainya lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa nanti tugasnya ada di e-learning. Silahkan setelah menyimak materi ini ada soal yang harus kalian kerjakan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.